Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Dindara Mandani dengan NIM 17025200049 dari Prodi D4 Pemasaran Digital. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi bab 4 dan bab 5 saya yang berjudul Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian Terhadap Produk Motor Listrik di Wilayah Jakarta. Berikut ada bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis deskriptif. Berikut ada eh, persentase tingkat persetujuan responden terhadap atribut motor listrik. Seluruh responden 100% di sini memiliki pengetahuan dan minat terhadap motor listrik yang menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan konsumen. Lalu untuk responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yang paling banyak ada responden laki-laki sebanyak 63 orang dan responden perempuan sebanyak 57 orang. Untuk mayoritas responden dalam penelitian ini berada di rentang usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 52 orang dan tingkat pendapatannya 11 juta per bulan. Selanjutnya di sini ada hasil conjoint analysis. Atribut dari conjoint yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah efisiensi biaya operasional, performa produk, dan insentif dari pemerintah. Jadi data yang telah terkumpul dari kuesioner ini kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS melalui fitur conjoint yang menghasilkan dua hasil utama yakni utility estimate dan importance value. Untuk nilai utility-nya di sini ada dimensi jenis motor yang paling banyak dipilih ialah motor BBM dan dimensi alasan utamanya di sini adalah faktor efisiensi energi dan dimensi faktor penentu di sini adalah kebijakan pemerintah. Lalu untuk nilai importance value-nya yang paling berperan adalah jenis motor, alasan utama seperti hemat energi dan faktor penentu, yaitu kebijakan pemerintah. Selanjutnya di sini ada hasil dari cluster analisis. Di sini untuk hasil cluster analisis dibagi menjadi 4 cluster. Cluster pertama ada fungsional, cluster kedua ada praktis, cluster ketiga ada adaptif dan inovatif, dan yang keempat ada cluster visioner. Untuk cluster yang pertama atau fungsional, jadi cluster ini mencerminkan kelompok konsumen yang menilai motor listrik berdasarkan fungsi dasar dan efisiensi. Jadi untuk atribut atau skor tertingginya adalah ramah lingkungan, yang kedua ada hemat biaya, dan yang ketiga ada hemat waktu. Lalu untuk klaster kedua adalah praktis. Untuk klaster ini tuh menggambarkan kelompok konsumen yang mengutamakan kemudahan penggunaan dan kenyamanan dalam pengoperasian motor listrik. Jadi atribut yang skor tertingginya adalah mudah dipahami. Disusul oleh pengisian daya praktis dan tanpa perawatan. Lalu klaster ketiga di sini ada adaptif dan inovatif. Untuk klaster ini tuh menggambarkan kelompok konsumen yang sangat terbuka terhadap inovasi dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi baru. Lalu yang keempat adalah klaster visioner. Untuk klaster 4 ini dia adalah kelompok yang memiliki orientasi jangka panjang dan kesadaran lingkungan yang tinggi. Jadi atribut yang memperoleh skor tertinggi di sini ada ramah lingkungan, yang keduanya ada mendukung kebijakan insentif pemerintah. Selanjutnya di sini ada bab 5 penutup. Implikasi teoritis. Untuk implikasi teoritis di sini rata-rata dari skor MEN yang tinggi dari seluruh indikator perceived ease of use dan perceived usefulness ini mengindikasikan bahwa penerimaan konsumen yang kuat terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan motor listrik. Jadi oleh karena itu penelitian ini nggak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap teori adopsi teknologi, tapi juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi perilaku konsumen secara lebih mendalam dan
dalam konteks inovasi berkelanjutan. Lalu, untuk implikasi praktisnya bagi perusahaan, perusahaan ini bisa memfokuskan strategi perceived ease of use dan perceived usefulness melalui fitur yang mudah digunakan, penekanan efisiensi biaya, serta keberlanjutan lingkungan. Didukung dengan kampanye yang edukatif, uji coba seperti uji coba produk dan membuat konten digital yang informatif. Lalu untuk otoritas pemerintah yang berwenang, pemerintah juga bisa menekankan kebijakan insentif serta percepatan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU atau pengisian charging. Lalu bagi distributor dan lembaga pemasaran kendaraan listrik bisa menonjolkan aspek efisiensi biaya dan kontribusi terhadap lingkungan. Selain itu juga bisa memberikan informasi mengenai lokasi pengisian daya dan dukungan layak purna jual. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.